Halo guys, jadi di video pembelajaran kali ini kami akan membahas tentang agresi militer Belanda 1 dan 2. Sebelum kami membahas apa itu agresi militer Belanda 1 dan 2, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, Sukmandini, yang kedua, Nayara Anindya, yang ketiga, Dami Rosemary, yang keempat, Muhammad Fadil Nugraha, dan yang kelima, Yuki Ahmad Badawi. Agresi militer Belanda 1 merupakan operasi militer yang dilakukan oleh Belanda di Jawa dan Sumatera. Agresi militer Belanda 1 berlangsung sejak 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947 yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook. Penyebab terjadinya agresi militer Belanda 1 adalah kekalahan Belanda dalam peperangan. Hal tersebut membuat ekonomi Belanda lesu. Kronologi agresi militer Belanda 1. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dikumandangkan, Indonesia tidak langsung lepas begitu saja dari penjajah. Belanda masih terus berusaha merebut kemerdekaan dengan melakukan sejumlah serangan. Salah satunya yaitu agresi militer Belanda 1. Tujuan Belanda melakukan agresi militer Belanda 1 adalah untuk membangkitkan perekonomian negara dengan menguasai kekayaan alam Indonesia. Pada prakteknya, serangan gerilya yang dilakukan pasukan Siliwangi di Jawa Barat mampu melumpuhkan usaha perkebunan yang merupakan sektor ekonomi penting bagi Belanda. Kondisi ini kemudian membawa Indonesia dan Belanda bertemu dalam perundingan di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara atau yang disingkat KTN yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 27 Agustus tahun 1947. Perundingan dilakukan di atas kapal perang Amerika, yaitu USS Renville, yang kemudian menghasilkan perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1947. Tentara Belanda bergerak untuk menduduki wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang menjadi sasaran utama Belanda dalam agresi militer Belanda 1. Kota ini diserang dari udara yang menimbulkan korban tidak berdosa dari kalangan rakyat. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB karena dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional atau persetujuan Linggarjati. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB pada 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata. Agresi militer Belanda 2. Agresi militer Belanda 2 atau Operasi Gaga merupakan peristiwa penyerbuan secara militer yang dilakukan oleh pasukan militer Belanda terhadap wilayah Republik Indonesia dan ibu kota Yogyakarta. Pagi hari tanggal 19 Desember 1948, Wakil Tinggi Mahkota Dr. Bell berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terkait dengan persetujuan Renville. Seiring dengan pernyataan tersebut, terjadi penyerangan terhadap Bandar Udara Maguwo. Serangan tersebut menandai dimulainya agresi militer Belanda 2. Dampak bagi Indonesia. Yang pertama, Bandara Lapangan Terbang Maguwo berhasil dikuasai pasukan Belanda melalui serangan udara menggunakan 14 pesawat yang terdiri atas Mustang dan Kitty Hawk. Kedua, korban tewas di pihak TNI sebanyak 128 pasukan saat terjadi serangan di Bandara Maguwo. Yang ketiga, pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PDRI di Bukit Tinggi. Yang keempat, beberapa pemimpin Republik Indonesia diasingkan, meliputi Presiden Insinyur Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menlu Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Mr. Asaad, dan Mr. A.G. Pringodigdo. Yang kelima, pengasingan menggunakan pesawat bomber B-25 dengan tujuan tidak jelas. Ada yang diasingkan ke Perapat, Brastagi, dan Pangkal Pinang. Yang keenam, kota Yogyakarta yang notabene merupakan ibu kota RI berhasil dikuasai oleh Belanda. Dan yang ketujuh, beberapa bangunan penting di kota DIY hancur akibat serangan pasukan Belanda. Dampak bagi Belanda. Yang pertama, berhasilnya Belanda menguasai ibu kota Republik Indonesia ternyata tidak membuat semangat juang para pejuang tanah air runtuh begitu saja. Masih ada perlawanan yang dilakukan oleh TNI. Yang kedua, mereka melakukan serangan secara mendadak. 3.
Perlawanan dari pihak bangsa Indonesia dilakukan pada 1 Maret 1949, yang kemudian dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta. Keempat, perlawanan tersebut membuat pasukan Belanda kewalahan dan berhasil dilumpuhkan